Dalam terjemah Al-Furqan, beliau mengganti terjemah Anzala pada bagian keduanya. Pertama, Syekh Ahmad Hasan mengartikan turunkan, lalu pada bagian kedua, beliau mengartikan dan kami muatkan. Terjemah Kemenak tuh kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas. Nah, ini kurang lebih sama ya, tapi makna nyata itu lebih menekankan sesuatu yang benar. Sedangkan ayat-ayat yang jelas juga masuk di makna bayina, tetapi kemudian perlu kita pahami bahwa menurut kami di sini kata nyata itu lebih pas. Pada makna nyata itu lebih pas pada makna di sini. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah pemirsa muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahid Ridho dan merupakan alumni dari pesantren Persis Bangil tahun 2020. Kali ini saya akan membawakan tema pembahasan berupa penjelasan terjemahan dari surah An-Nur, yang mana nanti pembahasan mengenai tema ini juga akan dibahas oleh saudara saya Ustadz Yazid, dan kami berdua akan mencoba membahas tafsir dan terjemahan dari surah An-Nur dan seterusnya. Jadi pembahasan ini akan terus continue, akan terus berlanjut, akan menjadi beberapa video yang akan menjelaskan dari berbagai macam aspek terjemahan dalam surah An-Nur. Nah, pada asalnya pembahasan ini sudah dibahas oleh Ustadz Ihab. Bisa kita lihat di channel Al-Muslimun, yang mana beliau membahas terjemah dari surah An-Naba juz 30. Nah, jika beliau membahas terjemah dari surah An-Naba juz 30 itu dari akhir ayat Al-Quran, maka kami di sini nanti akan membahas dari pertengahan Al-Quran, yaitu kita mulai dari surah An-Nur. Metode yang dipakai itu sama, yaitu kita sama-sama menggunakan dua sumber utama dalam terjemahannya, yaitu yang pertama adalah tafsir Al-Furqan karya Syekh Ahmad Hasan. Lalu yang kedua itu adalah terjemah Kemenak yang dilakukan oleh Lembaga Pentafsiran Mushaf Al-Quran atau LPMQ. Nah, terjemahan ini diproduksi pada tahun 2019, diperbaharui pada tahun 2019. Jadi kita memakai terjemahan yang tahun 2019, yang terbaru tahun 2019. Sedangkan terjemahan-terjemahan sebelumnya itu sebelum tahun 2019 mengacu pada terjemahan tahun 2002. Jadi Al-Quran versi Kemenak ini telah diperbaharui sebanyak 3 kali. Yang terakhir itu tahun 2019 dan sebelumnya tahun 2002. Supaya kemudian sama nanti pembahasan kita, maka kita menggunakan terjemahan yang terbaru, yaitu tahun 2019. Jadi sumbernya tafsir Al-Furqan karya Syekh Ahmad Hasan dan terjemahan Kemenak tahun 2019. Video ini kemudian nanti akan terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama tentu
kita bacakan dahulu ayatnya, kemudian terjemahan Kemenak dan terjemahan di Tafsir Al-Furqan karya Syekh Ahmad Hasan. Lalu yang kedua kita akan bahas kata per katanya dan kita bahas dari segi gramatikalnya, yaitu segi nahwu atau ilmu sintaksis, dan kedua dari segi sorof atau ilmu morfologinya. Lalu yang ketiga kita akan membahas tafsir ayatnya, interpretasi di dalamnya bagaimana, kemudian nanti kita akan tambahkan, akan kita perdalam lagi tafsir dari ayat-ayat ini supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud dari ayat-ayat ini, sehingga nanti pada sesi keempat kita akan membahas analisis terjemahan dari Tafsir Al-Furqan dan terjemah Kemenak. Juga kita akan mencoba memberikan terjemahan alternatifnya. Jadi step by step kita baca dulu ayatnya, terjemahnya, lalu kita bahas kata per katanya, nahwu sorofnya, gramatikalnya, lalu kita bahas tafsir ayatnya, dan terakhir kita analisis terjemahan serta kita coba buat terjemahan alternatifnya. Nah, pertama kita bacakan dulu ayat yang mana kali ini saya akan membahas surah An-Nur ayat 1 saja. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Nah, itu tadi surah An-Nur ayat 1. Kemudian kita baca terjemahan pada Quran Kemenak terlebih dahulu, yaitu terjemahannya berbunyi, inilah surah yang kami turunkan, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Itu terjemah Kemenak tahun 2019. Lalu dilanjutkan dengan terjemahan dari Tafsir Al-Furqan. Ini satu surah yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia. Lalu ada tanda petik, Ahmad Hasan memberikan catatan kaki. Kami wajibkan dia, maksudnya kami wajibkan hukum-hukumnya atas kamu. Lalu beliau melanjutkan, dan kami muatkan padanya beberapa ayat nyata supaya kamu dapat peringatan. Nah, itu tadi pembacaan Quran serta terjemahnya dari terjemahan Quran Kemenak dan Tafsir Al-Furqan. Tentu kita dapati adanya beberapa perbedaan yang nanti kita bahas di sesi keempat dalam terjemahan Kemenak dan dalam terjemahan Tafsir Al-Furqan. Ini tentu ada perbedaan. Saudara-saudara dan teman-teman pemirsa Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu kita bahas kata per kata dari ayat Al-Quran ini. Yang pertama yaitu ada kata suratun. Kata suratun ini secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya adalah al-haid, yaitu dinding, yang pasti kita bisa pahami maksudnya, yaitu surah adalah dinding pemisah antara satu surah dengan yang lain. Jadi antara satu surah dengan surah yang lain ada dinding pemisahnya. Itu secara bahasa kita bisa pahami demikian. Ada juga makna lain secara bahasa, surah itu adalah kullu manzilatin minal bina, yaitu setiap tempat dari sebuah bangunan. Jadi kita bisa pahami surah itu di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, sekumpulan ayat Quran, kemudian itu di satu tempat. Lalu di tempat yang lain, di surah yang lain, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang lain sebagai pemisah dengan tempatnya yang lain. Jadi satu tempat disebut satu surah, di dalamnya ayat-ayat Quran, dan tempat yang lain juga disebut dengan kesatuan surah dalam Al-Quran. Lalu ada juga yang mengartikan surah, artinya ialah manzil atau rif'ah, kedudukan yang tinggi.
yang mana kita tahu surah ini kan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan yang agung karena memang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bermacam-macam pengertian bahasa ini maka kita bawa kepada pengertian istilah yang diinginkan dalam syariat. Apa sih maksud surah itu? Surah ialah sekumpulan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap surah itu kemudian terdiri dari beberapa ayat yang mana itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urutannya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas dan jumlahnya itu ada 114. Kemudian nama-namanya itu semua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikarang-karang, tapi kemudian sesuai dengan dalilnya semuanya ada. Itu yang dimaksud surah. Jadi kita pahami bahwa surah itu ya surah dalam Al-Quran. Kita semua sudah paham. Lalu selanjutnya itu pada awal ayat ini memiliki sesuatu yang menarik, yaitu diawali dengan isim nakirah, suratun. Nah, suratun. Kenapa kemudian bisa di awal ayat, terutama ini kan dalam bahasa Arab itu diawali dengan isim nakirah. Padahal tidak boleh, asalnya ayat tersebut diawali isim nakirah, harusnya isim makrifah. Nah, di sini ternyata ada sesuatu yang dihilangkan di awalnya. Jadi suratun di sini maknanya atau posisinya itu adalah khobar. Yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan yaitu mubtadanya, yaitu kata hazihi. Jadi yang dihilangkan di sini mubtada di depannya, langsung ke kata suratun. Hazihinya dibuang, asalnya hazihi suratun, tapi kemudian hazihi ini dibuang. Jadi mubtadanya hazihi, khobarnya suratun, lalu hazihinya dibuang, disembunyikan. Disinilah kemudian nanti kita bahas di tafsir kenapa mubtadanya ini dibuang di awal. Nanti kita bahas di bagian ketiga, yaitu bagian tafsir. Lalu kita lanjutkan, di sini ada kata suratun anzalnaha. Anzalnaha ini terdiri dari fi'il anzala, lalu domir nahnu jadi fa'il, dan ha. Ha itu domir hiya yang menjadi maf'ul bih. Nah, kata pertama itu fi'il anzala itu merupakan turunan dari fi'il nazala. Nazala itu artinya apa? Artinya turun. Lalu kemudian kata nazala ini mendapatkan hamzah qata di awalnya. Jadi anzala, nazala menjadi anzala. Nah, fungsinya apa? Yaitu mengubah fi'il yang lazim menjadi fi'il yang mutaaddi. Kata nazala itu lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, lalu berubah menjadi anzala, yaitu membutuhkan maf'ul bih. Kata awalnya itu turun, contohnya nazaltu, saya turun, berubah menjadi anzala, dia membutuhkan maf'ul bih. Misalnya kita ambil contoh di sini anzaltu, saya menurunkan. Nah, saya menurunkan apa? Nah, itu di dalam ayat ini anzalnaha pakai domir nahnu. Kami menurunkan ha. Ha itu apa? Kembali ke kata surah. Nah, jadi yang awalnya lazim, nazala berubah menjadi anzala yang mutaaddi, yang membutuhkan maf'ul bih. Yang di sini konteksnya ialah anzalnaha, kami menurunkan surah. Surahnya surah An-Nur. Lalu ada domir nahnu. Nah, di sini mungkin seringkali kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan domir nahnu, kami. Padahal yang bertindak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsinya domir nahnu ini? Mengapa Allah menggunakan domir nahnu? Kami menurunkannya, yaitu untuk menunjukkan ta'zim, keagungan dari
Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu ini. Jadi fungsinya itu di sini Bu, tidak semata-mata menunjukkan bentuk jamak atau plural, tetapi juga menunjukkan ta'zim, keagungan bahwa yang menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bentuk dari anzalnaha ini, dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih, itu menjadi sifat dari kata surah. Kenapa demikian? Karena kita punya kaidah yaitu al-jumalu ba'dan nakirat sifatun wa ba'dal ma'arif ahwalun. Jumlah setelah bentuk nakirah, di sini tadi kan kita ambil contoh suratun, jumlahnya jumlah fi'liyah tadi membentuk apa? Membentuk sifat. Jadi jumlah setelah nakirah membentuk sifat. Jadi ini menunjukkan sifat, anzalnaha menunjukkan sifat dari suratun. Sedangkan nanti kalau jumlahnya setelah bentuk makrifah itu menunjukkan hal. Lalu kemudian kita lanjutkan. Jadi artinya tadi sifat, maka kita artikan yang ada hazi. Jadi ini surah yang kami turunkan, kami menurunkannya. Itu contoh yang terjemahannya seperti itu. Lalu kita lanjutkan, ada wawunya, wawu atof. Wawu atof ini fungsinya untuk menunjukkan konjungsi koordinatif, menunjukkan kata dan di sini. Yang mana wawu itu ada banyak, asalnya ada qasam, menunjukkan sumpah, ada wawu istinaf yang berada di permulaan. Banyak ada lagi wawu ma'iyah yang menunjukkan arti bersamaan. Nah, tapi di sini ada wawu atof menunjukkan konjungsi koordinatif, menunjukkan dan, kata dan artinya. Yang mana nanti setelah wawu ini, sebelumnya itu tadi kan fi'il, maka setelahnya pun harus fi'il, harus sama. Tadi anzalnaha itu fi'il, lalu setelahnya faradnaha itu harus juga fi'il, karena dia menggunakan wawu atof. Jadi sebelum dan sudahnya bentuknya harus sama. Lalu kita bahas kata selanjutnya yaitu faradnaha. Faradnaha itu bentuknya sama tadi kan fi'il, kemudian ada nahnu domirnya, dan ha itu domir dia sebagai maf'ul. Kata farodo itu memiliki makna mewajibkan atau menetapkan. Jadi maksudnya apa? Kami menetapkannya, itu menetapkan hukum-hukum di dalamnya, menetapkan agar kita melaksanakan hukum atau apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Aujaba al-amala bima fiha, mewajibkan kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam surah ini. Jadi nanti di dalamnya ada hukum-hukum yang harus kita patuhi, kita kerjakan. Nah, itu maksudnya dari kata faradnaha, kami wajibkan menjalankan hukum-hukum di dalamnya. Lalu ada lagi kata diulang, wa'angzalnaha, sudah kita wa'angzalna fiha sudah kita bahas. Anzala tadi, kemudian dhamir nahnu sudah dibahas. Fiha, fi itu huruf jar dan haknya kembali ke kata surah, dhamir dia. Jadi di dalam surah ini nanti ada apa? Di dalamnya ada ayatin bayinatin, ada ayat dan bayinat. Ada dua kali ayat dan bayinat. Kata ayat itu merupakan jamak dari kata ayatun, yang artinya kalau secara bahasa bisa diartikan sebagai al-alamah atau tanda-tanda, bisa diartikan mukjizat, atau bisa ibroh atau pelajaran. Tetapi maksudnya ayat di sini karena ada kata surah di depannya, jadi maksudnya ayat di sini adalah bagian dari surah tersebut, ayat-ayat yang merupakan bagian dari surah tersebut. Ayat secara istilah agama yaitu
ayat dalam Al-Quran yang merupakan dari bagian-bagian surah tertentu itu. Yang di sini adalah ayat-ayat dalam surah An-Nur. Kemudian ayatin di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Lalu kenapa harokatnya itu kasroh? Memakai kasroh karena dia itu jama muannas salim. Jadinya berubahnya menjadi harokat kasroh ayatin. Lalu ada kata bayinatin. Jadi ayatin bayinatin. Nah, kata bayinat di sini merupakan sifat dari kata ayatin tadi. Jadi di sini bentuknya sama jama muannas salim yang mana kemudian sama-sama berharokat kasroh karena jama muannas salim. Lalu arti al-bayinat, jadi al-bayinat ini jama dari kata bayinah. Ada juga surah dalam Al-Quran yang namanya al-bayinah. Itu maksudnya ialah wadihah wal qawiyah. Jadi sesuatu yang jelas, yang nyata lagi kuat. Maksudnya kuat kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini semuanya itu jelas, mudah dipahami, mudah kita laksanakan, harusnya kita laksanakan dan kuat kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian kita pertentangkan kebenarannya. Itu maksudnya. Jadi kata wa anzalna fiha ayatin bayyinatin itu maksudnya ialah kami menurunkan di dalamnya ayat-ayat yang nyata, yang jelas kebenarannya. Yang terakhir bunyinya la'allakum tazakkarun. La'allakum tazakkarun, la'alla adalah harfun nawasikh yang mana kemudian fungsinya di sini ialah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya. Jadi harfun nawasikh ini dari kata an-nasikh, jamaknya an-nawasikh. Jadi mufradnya an-nasikh, maksudnya al-izalah, menghilangkan. Maksudnya menghilangkan apa? Menghilangkan hukum asalnya. Hukum asalnya mubtada khobar itu marfu, lalu berubah hukumnya menjadi yang kita jelaskan dari tansibul isma. Isim atau mubtadanya nasab atau mansub, lalu kemudian khobarnya itu marfu. Jadi di sini la'alla ialah harfun nawasi yang maknanya ialah kata semoga. La'allakum, kum menjadi mubtadanya atau isimnya yang dalam posisi mansub. Lalu tazakkarun. Terakhir tazakkarun dari kata zakaro yang artinya menyebutkan atau mengucapkan. Sering kita mendengar kata zikrullah, yaitu kita berzikir atau menyebut nama Allah. Nah, lalu ketambahan kata tak di depan dan ain fiilnya. Jadi tazakkara, dari zakara menjadi tazakkara. Yang mana yang tadinya itu menyebutkan atau mengucapkan berubah menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazakkarun itu merupakan bentuk dasarnya, pola dasarnya dari kata tazakkara, ya tazakkaru. Nah, harusnya kan nanti berubah menjadi tatazakkaruna. Lalu kenapa taknya di sini dibuang? Nah, fungsinya adalah yaitu untuk litakhfif, untuk meringankan agar tidak sulit disebutkan, dan juga litashil untuk memudahkan pengucapan. Jadi asalnya la'allakum tatazakkarun, berubah menjadi la'allakum tazakkarun untuk memudahkan dalam pengucapan kalimat bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, yaitu tafsirnya. Yang mana tadi kita pada awalnya membahas ada kata suratun di awal dengan hazihi yang dibuang, mubtadanya dibuang. Kenapa demikian? Karena untuk menunjukkan litafkhim,
Surahnya itu menunjukkan litafkhim atau mengagungkan. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan surah ini, betapa agungnya surah ini, sehingga Allah menghapuskan mubtada'nya, langsung menyebutkan suratun, menunjukkan bahwa ini adalah surah yang agung, surah yang mulia. Itu yang pertama, tafsirnya suratun. Jadi kita harus perhatikan betul-betul surah-surah, termasuk seluruh surah Al-Quran itu surah-surah yang agung, yang mulia. Lalu diulang pula kata anzalna. Tadi kan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Jadi anzala di sini diulang. Mengapa? Menunjukkan betapa mulia, betapa tingginya turunnya surah dari Allah kepada Nabi Muhammad lalu kepada kita. Jadi itu perkara yang agung, perkara yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tadi sudah Allah menegaskan bahwa surah ini adalah sesuatu yang agung, lalu diulang Allah dengan mengulang kata anzala, bahwa turunnya surah ini loh adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang harus kita perhatikan. Di sini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang bisa kita anggap remeh. Harus kita betul-betul mengetahui dan memperhatikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian wa faradnaha, itu kami wajibkan hukum-hukum di dalamnya. Jadi di dalam surah, di dalam Al-Quran, semua hukum, semua apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu semua wajib untuk kita laksanakan dan larangannya harus kita jauhi. Jadi Allah menegaskan bahwa surah itu sifatnya tadi kan yang pertama Allah sendiri yang menurunkan. Jadi betapa agungnya Al-Quran ini bahwa Allah yang menurunkannya. Lalu Allah memerintahkan kita untuk menjalankan hukum-hukumnya. Ini loh betul-betul Allah yang menurunkan, maka kerjakanlah setiap hukum-hukumnya. Jadi itu maksudnya dari kata faradnaha. Lalu diulang lagi, tadi kan wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, dan Allah mengulang lagi bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas, yang benar, bahwa ini semua kebenaran di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kekeliruan, tidak ada kemudian keraguan bahwa Allah sendiri menurunkannya, kemudian Allah sendiri yang menurunkan ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata yang kita wajib untuk mengikutinya dan melaksanakannya. Lalu di akhir ayat ini kemudian Allah menyatakan la'allakum tazakkarun. La'alla di sini kalau kita lihat dalam ilmu balaghah menunjukkan kata taraji, menunjukkan kemauan yang besar agar kita bisa mencapainya. Jadi Allah menginginkan kita menjadi orang yang mengingatnya, melaksanakan ayat-ayat dan melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Ayo kita raih, kata Allah, kita raih, kita laksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya. La'allakum tazakkarun. Begitu juga dalam ayat ini tadi ada yang dihapus, taknya dihapus. Itu menunjukkan agar kita bersegera mengingatnya, agar kita langsung mengingatnya. Dan juga dihapus juga maf'ul bihnya, agar kalian mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dihapus maf'ul bihnya? Yaitu menunjukkan sesuatu yang agung yang sungguh-sungguh harus kita laksanakan. Jadi maksudnya di sini ialah supaya kalian benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan surah
kemudian Allah mewajibkan hukum-hukum di dalamnya, lalu Allah di dalamnya juga memuat ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Agar apa? Supaya kalian, wahai hamba Allah, itu menjadi orang yang benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya kemudian Allah di sini pada ayat pertama ini menjelaskan ibrah dari keagungan turunnya surah-surah Al-Qur'an, dan Allah jelaskan di dalamnya dengan ayat-ayat serta wajibkan hukum-hukum di dalam surah-surah, termasuk seluruh surah, tidak hanya surah An-Nur tapi seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita nanti bisa menjadi hambanya yang mengingat Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu yang terakhir pada sesi keempat ini, kita akan mencoba menganalisis terjemahan, akan kita coba jelaskan terjemahan dari Tafsir Al-Furqan serta terjemahan Kemenak. Terjemahan Kemenak tadi kita ulangi berbunyi, inilah surah yang kami turunkan, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Sedangkan dalam tafsir Al-Furqan berbunyi, ini satu surah yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia. Kemudian ada catatan kakinya, kami wajibkan dia, maksudnya kami wajibkan hukum-hukumnya atas kamu, dan kami muatkan padanya beberapa ayat nyata supaya kamu dapat peringatan. Nah, di sini kalau kita lihat dari awal surah, terjemahan Kemenak dan Tafsir Al-Furqan ini menggunakan kata ini, yang mana tadi kan ada memang dalam tafsirnya kita bahas tadi, ada memang katanya hazihi di awal, lalu di sini ditampilkan ini di depan ayat tersebut, yang mana kalau kita mengambil terjemahan kata per katanya tadi kan awalnya suratun tanpa ada kata ini, lalu ada tambahan kata ini di depannya karena merupakan makna ayatnya. Di sini kita bisa mengambil bentuk teknik penerjemahan apa? Penerjemahan ziyadah, menambahkan sesuatu yang diperlukan, atau nama lainnya amplifikasi dalam teknik penerjemahan ini. Jadi ada kata ini di depannya, inilah surah, atau dalam tafsir Al-Furqan ini surah, yang mana yang tidak kita dapati secara tekstual dalam bentuk bahasa Arabnya. Jadi yang pertama kita lihat ada teknik di sini, yang keduanya memakai teknik ziyadah atau penambahan. Lalu dalam terjemah Kemenak ini ada kata lah, inilah. Bisa kita pahami kenapa kemudian terjemah Kemenak ini menggunakan kata inilah. Lah sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesia menunjukkan makna penegasan. Sebagaimana kita tahu tadi kan suratun di dalamnya itu ada makna tafhim, menegaskan, sehingga kata hazinya dibuang. Maka kemudian dalam terjemah Kemenak ini kita dapati tambahan lah pada kata ini, inilah. Nah, ini kemudian merupakan cara untuk menunjukkan penegasan. Tapi kemudian dalam tafsir Al-Furqan tidak kita dapati kata lah ini. Lalu dalam terjemah Kemenak itu mereka langsung menyatakan inilah surah. Sedangkan dalam Al-Furqan ini satu surah, ada kata satunya atau sebuah. Lalu kenapa ada kata satu? Nah, kata suratun sendiri itu maknanya nakiroh, yaitu mutlak, menunjukkan wahid, sebuah. Jadi dalam kata suratun yang nakiroh itu ada menunjukkan makna sebuah. Maka di sini Syekh Ahmad Hasan memasukkannya, ini satu surah, ini sebuah surah. Kalau dalam bahasa sekarang kan diartikan sebuah, karena Syekh Ahmad Hasan sendiri menggunakan ejaan yang dahulu, sedangkan yang sekarang bisa diperbaharui, ini sebuah surah. Nah, sedangkan dalam terjemahan Kemenak tidak ada kata satu atau sebuahnya. Lalu terjemah Kemenak menggunakan inilah surah yang kami turunkan. Sedangkan dalam tafsir Al-Furqan,
ini satu surah yang kami turunkan dia. Nah, dalam terjemah Kemenak, kata ha, domir hiyanya itu dibuang. Harusnya kan anzalnaha. Mereka hazaf, mereka buang. Atau nama lainnya direduksi. Sedangkan dalam terjemahan Tafsir Al-Furqan tidak dibuang. Yang kami turunkan dia, dianya ditampilkan lagi. Nah, kenapa kemudian kata dia dihilangkan dalam tafsir Kemenak ini? Mungkin mereka beranggapan di awal sudah disebutkan surah yang kami turunkan. Jadi tidak perlu disebutkan lagi surah yang kami turunkannya. Makanya kemudian mereka menggunakan teknik reduksi ini. Karena mungkin mereka menganggap di sini merupakan pemborosan kata. Sudah dipahami bahwa yang kami turunkan itu apa? Surah yang ada di awal kalimat tadi. Inilah surah yang kami turunkan. Lalu dalam terjemah Kemenak, karena dia menggunakan bahasa yang baru, kata dan itu dibuang. Kalau dalam tafsir Al-Furqan kan setiap ada kata wawu atau diartikan dan. Tadi kan inilah satu surah yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia dan. Tadi ada beberapa pengulangan kata dan. Sedangkan dalam terjemah Kemenak, karena dia menggunakan ejaan yang baru, maka kata dan itu dihapus. Karena dalam kaidah bahasa Indonesia itu dilarang menggunakan kata dan berulang-ulang. Tapi diganti dengan bentuk koma. Ini maka tadi artinya inilah surah yang kami turunkan, koma, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, koma, baru dan. Jadi dannya di akhir. Jadi mereka mengganti kata dan tersebut dengan koma atau bisa disebut juga dengan menghilangkan kata dan tersebut, sama tadi direduksi atau dihilangkan, dihazf. Lalu di sini di terjemahan Kemenak, kita kembali ke terjemahan Kemenak lagi, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya di dalam kurung. Menjalankan hukum-hukumnya itu di kurung. Karena asalnya kan cuma faradnaha, kami mewajibkannya, tidak ada hukum-hukumnya. Nah, tambahan penjelas seperti ini sama seperti yang di awal merupakan ziyadah untuk melengkapi kalimat yang dirasa membingungkan. Maka dalam terjemahan Kemenak menggunakan teknik ziyadah dengan menambahkan kurung, yaitu di dalam kurung menjalankan hukum-hukumnya. Sedangkan dalam tafsir Al-Furqan menggunakan catatan kaki atau footnote. Sama juga ini merupakan teknik ziyadah atau amplifikasi. Tapi caranya beliau Syekh Ahmad Hasan mengatakan kami wajibkan dia, maksudnya apa? Yaitu kami wajibkan hukum-hukumnya atas kamu. Jadi ditaruh di bagian footnote oleh beliau, bukan di dalam kurung. Jadi ini sama-sama teknik penambahan atau ziyadah, tetapi caranya berbeda. Satu dalam kurung, satu ditaruh di bagian catatan kaki atau footnote. Lalu selanjutnya di sini ada kata dalam terjemah Kemenak, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Sedangkan dalam terjemah Al-Furqan, beliau mengganti terjemah anzala pada bagian keduanya. Pertama, beliau mengartikan turunkan, Syekh Ahmad Hasan mengartikan turunkan, lalu pada bagian kedua beliau mengartikan dan kami muatkan. Jadi kalau terjemah Kemenak sama, turunkan, anzala artinya. Tapi kalau dalam terjemah Ahmad Hasan, Syekh Ahmad Hasan, beliau anzala yang pertama artinya turunkan, yang kedua menjadi muatkan. Kenapa kemudian beliau mengubah artinya ini? Nah, ternyata kata anzala sendiri itu bisa diartikan menempatkan. Nah, jadi di sini makna memuat atau menempatkan itu bisa dipakai. Jadi beliau mungkin di sini melakukan mengambil terjemahan yang lain supaya lebih mudah dipahami. Yaitu beliau menyatakan dan kami muatkan padanya beberapa ayat nyata. Sedangkan dalam terjemah Kemenak
yaitu kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas. Nah, ini kurang lebih sama ya, tapi makna nyata itu lebih menekankan sesuatu yang benar. Coba kita lihat di KBBI, jadi makna nyata itu menunjukkan kebenaran, penegasan terhadap kebenaran. Sedangkan ayat-ayat yang jelas juga masuk di makna bayinat. Tetapi kemudian perlu kita pahami bahwa kata bayinat sendiri selain menunjukkan jelas, itu sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Jadi menurut kami di sini kata nyata itu lebih pas pada makna di sini. Lalu terakhirnya la'allakum tazakkarun. La'allakum tazakkarun itu di sini terjemah Kemenak mengartikan agar kamu mengambil pelajaran, agar kamu mengambil pelajaran. Sedangkan tafsir Al-Furqan menyatakan supaya kamu dapat peringatan. Nah, terjemahan Kemenak ini, tadi kan kita asalnya tahu tazakkarun itu agar kalian mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Tapi di sini mereka mengubah langsung agar kamu mengambil pelajaran. Sedangkan pada tafsir Al-Furqan, supaya kamu dapat peringatan, itu mungkin lebih tepat kepada makna secara nahwu dan sorof, atau secara makna tafsirnya. Mengapa demikian? Karena maksudnya la'allakum tazakkarun itu mengingatnya. Mengingatnya tadi sudah dijelaskan, yaitu agar kita ingat dengan menjalankan hukum-hukumnya. Bukan cuma mengambil pelajaran, karena kebanyakan di sini ketika kita mengambil pelajaran hikmah seringkali abai terhadap menjalankan hukum-hukumnya. Kan tetapi kemudian pada terjemah Syah Ahmad Hasan ini mereka menyatakan agar kamu dapat peringatan. Kita diperingati, ayo laksanakan hukumnya, ayo laksanakan hukumnya. Nah, itu mungkin terjemahan yang lebih pas. Jadi lebih menekankan ke hati kita supaya kita sadar agar kita ini menjalankan setiap syariat Allah. Nah, di sini juga kita pahami ada kata surah, ada kata ayat. Nah, surah atau ayat ini merupakan bentuk peminjaman istilah hukum syariat Islam. Karena surah kan dari bahasa Arab, ayat juga dari bahasa Arab. Nah, bentuk peminjaman ini dalam teknik penerjemahan disebut dengan istilah naturalisasi. Jadi istilah-istilah dalam bahasa lain yang tidak didapati dalam bahasa Indonesia kemudian kita naturalisasi, contohnya kata surah atau kata ayat ini, karena memang ini adalah istilah dalam ajaran Islam. Nah, di sini kita juga bisa membuat terjemahan alternatif dari ayat, dari surah An-Nur ayat 1 ini. Kita bisa ambil terjemahan alternatifnya, yaitu inilah sebuah surah. Jadi inilah tadi tafkhim, suratun, sebuah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan melaksanakan hukum-hukumnya dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang nyata agar kalian benar-benar dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin terjemah alternatif yang bisa kita buat dengan lebih jelas agar lebih dapat dipahami dengan menampilkan tadi contohnya kita tambahkan menjalankan hukum-hukumnya, kita tambahkan teknik ziyadah di situ. Lalu kemudian tadi kita sesuaikan dengan KBBI, kita sesuaikan dengan ejaan pada bahasa Indonesia, yaitu dengan menghapus kata dan, pengulangan kata dan. Lalu kemudian di akhir ayat kita tambahkan kata benar-benar, karena di situ dihapusnya maf'ul bih atau dihapusnya di sini Allah kan lalakum tazakkarun, agar kalian mengingat siapa? Mengingat Allah. Dihapusnya kata Allah ini yaitu untuk menunjukkan bahwa agar kalian ini sadar mengingatnya harus betul-betul mengingat Allah. Taukid, menegaskan. Jadi kita bisa tambahkan agar kalian benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini
terjemahan alternatif kita sesuaikan dengan makna dalam nahwu shorof serta dalam terjemah tafsirnya, dan itu bisa kita lakukan selama kita bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap terjemahan kita ini. Akhirul kalam, semoga apa yang sedikit ini bisa kita ambil pelajaran, dan apabila ada salah kata kami di sini mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.